Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Etadi sena kayena yo manye unametawe parangwa awajaneya kimanyatra adasanati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti biasa, minggu pagi, Bapak Ibu menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha, melakukan puja dan bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menambah kebajikan yang akan menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Tidak hanya sekedar menambah kebajikan dan mencari kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa menjadikan kebajikan ini untuk memunculkan kedewasaan batin, untuk memunculkan pengertian yang benar, untuk memunculkan kebijaksanaan, sehingga kita dapat memahami segala fenomena kehidupan yang muncul dengan kebijaksanaan yang telah tumbuh di dalam diri kita. Inilah yang lebih tinggi, yang lebih luhur daripada cuma sekedar berbuat baik, bertujuan memperoleh kebahagiaan. Bapak, Ibu sekalian, sebagai makhluk sosial, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, berinteraksi dengan individu yang lain, menjalin persahabatan, menjalin pertemanan, menjalin kekerabatan. Adakala, Bapak Ibu sekalian, jalinan persahabatan kita itu berjalan baik, berjalan mulus, makin akrab, makin dekat. Tapi tidak jarang jalinan persahabatan itu menjauh, merenggang, bahkan berakhir. Salah satu sebab yang dapat membuat persahabatan itu menjadi renggang atau berakhir adalah munculnya kesombongan, keangkuhan dalam diri kita ataupun dalam diri orang yang bergaul dengan kita. Siapa yang mau bersahabat dengan orang yang angkuh? Siapa yang mau bersahabat dengan orang yang sombong? Bapak Ibu sekalian, ada salah satu sutta yang terdapat di dalam kitab suci Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya adalah nikaya ketiga dari Sutta Pitaka. Sebagai umat Buddha tentu kita mengetahui Sutta Pitaka terdiri dari 5 nikaya. Ada Digha Nikaya, kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha.
Nikaya itu artinya adalah kumpulan khotbah. Diga artinya panjang. Biasa kalau mendekati HUT proklamasi, banyak spanduk dipasang. Tulisannya Dirgahayu, yaitu Diga Ayu. Ayu itu artinya umur panjang. Umur panjang bangsa kita. Ya, ini Diga Nikaya, kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha. Semuanya ada 34 khotbah panjang dari Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, Nikaya yang kedua adalah Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya artinya adalah kumpulan khotbah yang panjangnya menengah dari Sang Buddha. Jadi kalau yang tadi khotbahnya panjang-panjang, ini panjangnya menengah, madhya, majjhima. Ada 152 khotbah yang panjangnya menengah dari Sang Buddha. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah Samyutta Nikaya. Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat, Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang berisi butir-butir dhamma, yang berisi poin-poin dhamma. Jumlah sutta yang ada dalam Anguttara Nikaya juga ribuan. Dikelompokkan berdasarkan poin dhammanya. Anguttara Nikaya memuat 11 kelompok. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Lalu yang terakhir, Nikaya yang terakhir adalah Khuddaka Nikaya. Kumpulan khotbah kecil, kumpulan khotbah minor. Tapi jangan dianggap kecil sepele. Kenapa? Karena Khuddaka Nikaya memuat 15 kitab. Salah satu kitab yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki dari Khuddaka Nikaya adalah kitab suci Dhammapada. Kitab suci Dhammapada itu bagian dari 15 kitab yang tercantum dalam Khuddaka Nikaya. Punya toh di rumah masing-masing? Ya? Punya ya Dhammapada? Kitab suci Dhammapada? Punya kan ya? Meskipun nggak pernah dibaca. Ya. Ini Nikaya yang kelima. Inilah Sutta Pitaka. 3 Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Pagi ini kita akan mengulas satu sutta yang ada di dalam Samyutta Nikaya. Bapak Ibu sekalian, Samyutta Nikaya memuat 7.762 sutta. Kita baru membahas satu, masih ada 7.761. Kapan selesainya? Samyutta artinya adalah 56. Jadi Samyutta Nikaya adalah kumpulan khotbah yang berisi 56 samyutta. Kitab Samyutta Nikaya terbagi dalam 5 buku, 5 kitab. Yang pertama Sagatawagga, bab tentang syair. Yang kedua Nidanawagga, bab tentang sebab musabab saling bergantungan. Yang ketiga Khandawagga, bab tentang kelompok kehidupan. Yang keempat Salayatanawagga, bab tentang landasan indera. Yang kelima adalah Mahawagga, bab besar. Nah, setiap bab itu memuat samyutta. Total
5 bab itu memuat 56 samyuta. Jadi dari sinilah istilah Samyutta Nikaya diperoleh. Jadi arti dari samyuta itu gocaplak. 56. Ya, sekali lagi kita akan membahas satu sutta dari Samyutta Nikaya yang ada di bagian di buku Sagatawagga. Di situ ada Brahmana Samyutta, Samyutta tentang Brahmana. Manatada Sutta, khotbah kepada Brahmana Manatada. Bapak Ibu sekalian, Manatada adalah nama orang. Dia adalah seorang Brahmana. Bapak Ibu sekalian, judul sutta itu bisa diambil dari 3 hal. 1, dari nama orang yang terdapat dalam sutta tersebut. Sebagai contoh ini, Manatada Sutta. Atau yang sudah populer adalah Sigalowada Sutta. Sigala itu nama orang, yang kemudian namanya itu menjadi judul sutta. Khotbah kepada pemuda Sigala disebut Sigalowada Sutta. Yang kedua, judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta tersebut dibabarkan. Kalau lagi masa-masa katina, kan Bapak Ibu, katinaan kadang-kadang nggak cuma di satu wihara ya. Ke wihara sana, ke wihara sini, menyimak khotbah dari biku-biku yang bergantian. Ada kalanya biku-biku suka menyampaikan khotbah yang menjelaskan bahwa kehidupan kebikuan itu seperti orang yang turun ke laut, ke air. Ada 4 bahaya. Bahaya gelombang, bahaya pusaran air, bahaya buaya, dan bahaya ikan buas. Pernah dengar itu ya? Nah, itu judul suttanya adalah Cattuma Sutta. Ada di kitab suci Majjhima Nikaya. Cattuma itu nama tempat, nama desa di mana sutta itu dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi ini yang kedua. Judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Yang ketiga, judul sutta bisa diambil dari isi yang ada dalam sutta tersebut. Seperti tadi baca Manggala Sutta. Nah itu kan isinya bait-bait tentang berkah. Bait-bait tentang berkah. Di kesempatan lain mungkin baca Karania Metta Sutta. Nah itu bait-bait tentang cinta kasih yang harus dikembangkan, yang harus dilakukan. Ini 3 hal dari mana judul sutta itu diambil. Manatada Sutta, judul sutta diambil dari nama orang. Seorang Brahmana yang hidup di zaman Sang Buddha, dia tinggal di kota Sawati. Bapak Ibu sekalian, Brahmana-Brahmana umumnya pada saat bertemu dengan Sang Buddha, keangkuhannya itu menonjol. Kesombongannya itu sangat luar biasa. Mengapa mereka sampai demikian? Karena mereka merasa berdasarkan ajaran agama Brahmanisme yang mereka anut, kasta mereka itu adalah kasta pertama dari 4 kasta yang ada. Brahmana yang pertama, yang kedua adalah Katya, yang ketiga Wesa, yang keempat Sudha. Jadi karena mereka kastanya yang pertama merasa lebih tinggi, maka ketika ketemu Sang Buddha kan dulunya pangeran Siddhartha. Kastanya adalah di bawah Brahmana, Katya, bangsawan. Tidak jarang kita menemukan di sutta-sutta saat Brahmana-Brahmana itu ketemu Sang Buddha, kerap kali
mereka mengucapkan kata-kata cacian, makian, ejekan. Saat ketemu Sang Buddha kadang-kadang dikatain pertapa gundul, pertapa hitam, pertapa jelek. Kalau orang sekarang biasanya sudah ditambahin sedikit. Ya kalau ngejek orang kan, gundul lu, hitam lu, jelek lu, hidup lagi. Ya, itu kadang-kadang direndahkan demikian. Kenapa? Kesombongannya sangat kuat. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, di situ saya menuliskan bahwa kesombongan itu dapat muncul. Yang pertama, karena seseorang merasa lebih dalam hal status sosial. Ya, seperti Brahmana ini, salah satunya Brahmana Manatada ini. Merasa status sosialnya tinggi, maka kesombongannya muncul, keangkuhannya muncul, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ini sebab pertama, kesombongan itu muncul karena seseorang merasa dirinya status sosialnya tinggi. Yang kedua, kesombongan bisa muncul dalam diri seseorang kalau dia merasa lebih dalam hal materi, dalam hal kekayaan. Tapi kadang-kadang ada umat yang bilang sama saya, Bante, kalau ada orang kaya yang sombong itu Bante, itu tandanya dia baru kaya Bante. Bante jangan kaget. Maklumi aja, yang namanya orang baru kaya, sombong, dia masih sawan. Masih kaget. Ya, masih kaget. Kenapa? Karena baru mendapatkan materi yang tadinya tidak punya materi. Ya, jadi ketahuan. Ya, umum menyebut orang kaya yang seperti ini dengan istilah OKB, orang kaya bahlul. Ya, orang kaya baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian kan kita suka menyaksikan hal-hal seperti ini. Belum lama saya membaca di sebuah media, itu ditulis 8 ciri orang kaya betulan, 8 ciri orang sok kaya. Pernah baca ya? Ada? Di situ disebutkan, umumnya kalau orang sok kaya atau baru kaya, dia suka memamerkan salah satunya aktivitas yang dia lakukan. Mau makan, makanannya dipoto. Lalu diupload ke medsos. Menu breakfast. Wah. Nanti mau makan siang, dipoto lagi. Upload lagi ke medsos, menu maksi. Jadi aktivitas yang dilakukan selalu, meskipun itu aktivitas makan. Ya, yang lain-lain tentu wah. Apalagi kalau dia jalan-jalan, wah pasti lebih banyak itu postingan-postingan yang dia upload ke medsosnya. Ini ciri orang sok kaya. Kalau orang kaya betulan tuh nggak mau aktivitasnya itu diekspos. Dia lebih cenderung menutupi aktivitasnya. Nah, makanya hati-hati loh, ketahuan makanya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang kaya betulan, dia tidak suka pamer, termasuk apa yang dia miliki. Orang kaya betulan tidak suka membicarakan apa yang dia miliki. Ya, tidak, istilahnya menonjolkan apa yang dimiliki. Ya, makanya hati-hati ya, jangan ikut-ikutan, nanti sebentar-sebentar maju mundur cantik. Ini yang kedua. Kekayaan dapat membuat kesombongan, keangkuhan dalam diri seseorang itu muncul. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kepinteran. Kadang-kadang orang merasa pinter, juga kesombongannya, keangkuhannya muncul.
Saya sengaja di situ menulis kepintaran, bukan kecerdasan. Ya, sengaja saya tulis kepintaran. Kenapa? Karena biasanya secara umum orang mengatakan orang pinter itu suka minterin orang lain. Ya, kalau orang cerdas nggak bakal begitu. Maksudnya orang pinter suka minterin orang lain. Ya, suka nipu, suka ngebodohin orang lain. Nah, kalau kita ketemu orang sok pinter, umumnya manggilnya juga seenaknya aja. Maaf ya, kadang-kadang kalau orang sok pinter manggil orang lain tuh istilahnya bego, bego, sini bego. Kalau kita dipanggil begitu, maklumi saja. Mungkin saat dia ada dalam kandungan, ibunya pada saat itu lagi hamil dia, lagi gandrung, lagi demen main game Tetris. Tahun-tahun 90-an kan ada ya game Tetris itu game balok. Ya. Balok disusun kita dapat poin. Nanti kalau nggak tersusun dengan baik, kita nggak dapat poin. Awal-awal yang jadul begitu. Belakangan dikasih suara. Ya toh? Nanti kalau baloknya nggak disusun dengan baik, gamenya bunyi, bego lu, bego lu. Jadi kita maklumin. Jadi dalam kandungan kalimat yang sudah sering dia dengar itu bego lu, bego lu. Makanya sekarang setelah dia lahir, kalimat itu menjadi latah sering dia ucapkan. Ya, ini yang ketiga yang membuat keangkuhan, kesombongan dalam diri seseorang itu muncul karena merasa pinter. Ya. Lalu yang berikutnya, apa itu? Hah? Apa? Kedudukan, jabatan. Jabatan bisa juga membuat keangkuhan dalam diri seseorang muncul. Sombong. Kenapa? Merasa punya kedudukan. Merasa punya jabatan. Padahal kalau kita sadari, jabatan itu memang selamanya. Enggak tahu. Jadi pengurus wihara, jabatannya ada masanya. Jadi RT, jabatannya ada masanya. Jadi kepala desa, jabatannya ada masanya. Jadi kepala daerah, jabatannya ada masanya. Jadi kepala negara juga jabatannya ada masanya. Tidak perlu kita sombongkan. Tidak juga perlu menjual-jual jabatan kita di depan orang lain. Kan kita baru heboh 2 minggu lalu ya. Setelah ujian nasional, ada anak-anak siswi-siswi konvoy. Nah, ibu saya catat ya. Saya ini anaknya jenderal. Wah. Nah, itu kan nggak perlulah seperti itu. Nah, itu makanya kan kemudian diulas. Kalau anak jenderal betulan itu nggak sombong kayak begitu. Justru biasanya yang ngaku-ngaku itu sebenarnya nggak betulan. Makanya setelah diperiksa, setelah diselidikan, ternyata cuma marganya doang yang sama. Ya, ternyata cuma marganya doang yang sama. Makanya nggak perlulah kita menonjolkan kekuasaan yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki. Kan lagi bulan 2 akhir di sebuah televisi swasta kita disuguhkan tayangan 2 anak presiden toh. Ya, waktu ditanya, gimana rasanya jadi anak presiden? Biasa aja. Jadi anak presiden aja biasa aja. Ya. Jadi biasa aja lah. Nggak perlu menonjolkan kedudukan. Nggak perlu menyombongkan kedudukan. Biasa saja. Ya, kalau sekarang kita merasa punya jabatan, punya kedudukan, disombongkan itu bahaya sekali. Nah, ini yang keempat. Keelokan. Cantik, ganteng. Kadang-kadang juga membuat kesombongan dalam diri seseorang itu muncul. Makanya seperti tadi, kalau tadi orang sok pinter, manggil orang lain itu bego-bego. Orang sok cakep, manggil orang lain itu jelek-jelek. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang dapat membuat kesombongan dalam diri seseorang muncul.
Brahmana Manatada menjadi sombong karena dia merasa status sosialnya tinggi. Di situ disebutkan, orang-orang di Sawati sudah tahu. Karena sangat sombongnya dia tidak pernah menghormati ayah ibunya. Dia tidak pernah menghormati saudara-saudaranya. Dia tidak pernah menghormati guru-gurunya. Karena sangat sombongnya membanggakan status sosialnya sebagai Brahmana. Bapak Ibu sekalian, karena dia tinggal di Sawati, ibu kota kerajaan Kosala. Di Sawati kita ketahui ada 2 wihara besar, Cetawana dan Puba Arama. 45 wasa Sang Buddha. 25 wasa dihabiskan di Sawati, lebih dari separuhnya. 19 wasa di Cetawana, 6 wasa di Puba Arama. Makanya banyak khotbah-khotbah disampaikan oleh Sang Buddha di kota Sawati. Bapak Ibu sekalian, banyak umat Buddha di kota Sawati. Kalau ada Sang Buddha di kota Sawati, mereka datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma. Nah, saat itu Sang Buddha akan menyampaikan khotbah Dhamma. Umat-umat hadir, datang ke wihara. Masuk ke wihara, bertemu dengan Sang Buddha. Lazimnya umat awam bertemu pertapa, bertemu biku, memberikan penghormatan, memberi salam. Ada yang anjali, ada yang namaskara, baru kemudian duduk. Ada juga yang memperkenalkan namanya. Ada juga yang memperkenalkan nama keluarganya, marganya. Baru kemudian duduk. Nah, Brahmana Manatada ini, Bapak Ibu sekalian, satu kesempatan ingin ikut menyimak khotbah Sang Buddha. Dia juga sebenarnya ingin tahu. Karena selama ini dari orang-orang dia mendengar, Sang Buddha itu punya kemampuan baca pikiran. Dia ingin membuktikan benarkah ini. Tapi sebelum itu, dia sudah punya konsep kesombongannya. Meskipun saya bertemu dengan Petapa Gotama, kalau Petapa Gotama enggak nyapa saya duluan, enggak bakal saya nyapa dia duluan. Ya, karena saking sombongnya. Kan kadang-kadang di antara Bapak Ibu juga demikian ya. Pokoknya kalau ketemu dia, jangan harap saya mau nyapa dia duluan. Kalau dia nggak nyapa saya. Ya, ada yang begitu tuh ya. Karena ya mungkin ada ketidaksukaannya, ketidaksenangannya. Bahkan kadang-kadang ada juga sama bikunya juga ada yang begitu. Wah, kalau ketemu Bante, kalau Bante nggak nyapa saya duluan, saya juga nggak bakal mau nyapa Bante duluan. Ya, ada yang begitu umat-umat itu. Ya, jadi nggak tahu. Wah, sombong sekali. Nah, Manatada sudah punya pemikiran demikian. Pokoknya kalau ketemu Petapa Gotama, kalau nggak disapa, saya nggak bakal nyapa duluan. Ya, dia masuk. Ya, kalau yang tadi-tadi itu karena umat Buddha, dia memberi salam, memberi hormat, mengenalkan dirinya atau nama keluarganya. Manatada masuk nyelonong aja. Kemudian dia berdiri. Yang lain duduk. Sang Buddha mulai menyampaikan khotbah. Sekian lama Sang Buddha menyampaikan khotbah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tanda-tanda Sang Buddha akan menyapa Manatada. Tidak ada tanda-tanda Sang Buddha akan menyapa Manatada. Wah, dia mulai gelisah. Seperti tadi dicuekin aja emang enak. Dia mulai gelisah. Gak ada tanda-tanda saya mau disapa ini oleh Petapa Gotama. Saya sudah pegal berdiri terus di sini dari tadi. Nah, coba tunggu sebentar lagi. Barangkali saya akan disapa sebentar lagi. Sang Buddha terus berkhotbah. Hingga Manatada menjadi makin bosan di situ. Belum juga ada tanda-tanda dia akan disapa oleh Sang Buddha. Ah, daripada dicuekin begini, mendingan saya pulang. Ternyata berita orang tentang kemampuan Petapa Gotama ini tidak terbukti. Dia tidak bisa baca pikiran saya. Dia tidak bisa mengetahui pikiran saya. Maka
dia bergegas akan membalikan badannya. Nah, pada saat dia membalikan badannya, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha mengucapkan kalimat yang ditujukan buat dirinya. Tidak baik bagi seorang perumah tangga yang mengharapkan kesejahteraan, memelihara kesombongan, memelihara keangkuhan. Seperti Bapak Ibu sekalian kan perumah tangga ya. Berharap tidak hidupnya sejahtera, rezekinya lancar, ya kan? Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga yang mengharapkan kesejahteraan, tapi memelihara kesombongan keangkuhan, mau enggak? Ada enggak orang yang menjalin relasi bisnis? Ada enggak orang yang mau kasih kerjaan? Nah, kalau sudah begitu hidupnya bisa sejahtera enggak? Jauh dari kesejahteraan. Kenapa? Karena kesombongan diri. Ya. Mengembangkan keangkuhan adalah tidak pernah baik bagi seorang yang bersemangat demi kesejahteraan. Saya menggunakan kalimat yang sederhana tadi, ya tidak terlalu tekstual karena nanti membosankan kalau terlalu tekstual. Ya, jadi yang sehari-hari saja digunakan bahasanya. Bagaimana engkau seharusnya mengembangkan tujuan ini, yang karenanya engkau datang ke sini. Manatada sadar kata-kata itu ditujukan Sang Buddha buat dirinya. Maka dia yang tadinya berdiri cepat-cepat tiarap, merangkak maju ke hadapan Sang Buddha, sujud-sujud sambil menyebutkan, Bante, saya Manatada. Bante, guru saya adalah murid Bante. Bante, saya Manatada. Bante adalah guru saya adalah murid Bante. Sambil dia meluk-meluk, nyium-nyium kaki Sang Buddha. Di hadapan orang banyak. Orang-orang menjadi takjub. Kenapa? Karena selama ini orang-orang yang hadir di situ juga mengetahui kesombongan Manatada seperti tadi sudah dikatakan. Sama ayah ibunya tidak pernah memberi hormat. Sama saudaranya tidak pernah memberi hormat. Sama gurunya tidak pernah memberi hormat. Sekarang di hadapan Sang Buddha, dia sujud-sujud sambil mengucapkan kalimat pengakuan. Mengakui Sang Buddha sebagai gurunya dan dirinya sebagai murid Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, kesombongan Manatada telah ditaklukkan. Keangkuhannya telah ditaklukkan oleh Sang Buddha. Cukup Manatada, cukup. Kata-katamu sudah menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Duduklah Manatada. Maka Manatada pun duduk seperti biasa. Kalau tadi kan berdiri ya, sekarang dia mau duduk setelah sebelumnya tiarap sambil merangkak. Bapak Ibu sekalian, setelah Manatada duduk, dia mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Ada 4 pertanyaan yang dia ajukan kepada Sang Buddha. Tapi jawaban Sang Buddha hanya 1. Sebelum kita menjawab apa pertanyaan dan jawaban Manatada, bisa dibuka halaman sebelah. Ada pembandingan diri. 9 mana. Pembandingan diri. Kadang-kadang dalam keseharian, kita suka melakukan hal ini. Bapak Ibu sekalian, pola yang pertama, secara keadaan, orang punya kelebihan. Secara keadaan, dia disebut lebih tinggi. Secara perilaku sehari-hari pun, di tengah-tengah masyarakat, dia merasa lebih tinggi juga. Sebagai contoh, ada orang kaya. Ya secara kenyataan memang dia kaya. Secara keadaan memang dia kaya. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat, dia juga merasa kaya. Ada orang punya kedudukan lebih tinggi. Di tengah-tengah masyarakat,
ya dia juga merasa punya kedudukan lebih tinggi. Makanya kadang-kadang kalau orang merasa lebih tinggi, ketika di tengah-tengah masyarakat, dia memperlihatkan kelakuan yang sedikit berbeda dibanding yang lain. Ya, seperti karena merasa punya kedudukan, jalannya juga digaya-gayain dikit. Wah. Ya. Kan kita sering melihat perilaku-perilaku orang seperti ini toh dalam keseharian. Karena merasa lebih tinggi, dia di tengah-tengah masyarakat pun perilakunya merasa lebih tinggi. Jalannya digaya-gayain, apa-apanya digaya-gayain. Nggak normal lah gitu. Ya nanti kalau merasa punya apa-apa, merasa lebih tinggi, gayanya dibeda-bedain, jalannya dibeda-bedain, cepat sakit badan itu. Ya toh? Nggak natural ya kan? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih tinggi keadaannya, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat perilakunya biasa. Orang punya kedudukan, orang punya kekayaan, orang punya kelebihan, tapi ketika di keseharian ya biasa-biasa saja, tidak ditonjolkan. Ya dia tidak menjaga jarak. Ada juga yang ketiga, secara keadaan dia lebih tinggi, secara perilaku dalam keseharian di tengah-tengah masyarakat, dia merendah. Tidak menonjolkan kelebihan yang dia miliki, kelebihan yang dia punyai. Jadi dia biasa-biasa saja. Karena memang, ya, dia menyadari itu. Nggak perlu terlalu mencolok di tengah-tengah orang lain. Pola berikutnya, biasa secara keadaan, tapi secara perilaku merasa lebih tinggi. Ya sebenarnya kedudukannya, kekayaannya, status sosialnya, kecerdasannya, keelokannya, standarlah biasa. Tapi ketika di tengah-tengah masyarakat, perilakunya itu, merasa lebih tinggi. Kemudian ada yang biasa secara keadaan, secara perilaku juga biasa. Maksudnya ini ya, saya sambil memberikan contoh-contoh sedikit. Ya. Jadi biasa juga. Nggak terlalu ya menonjol, nggak terlalu mencolok. Karena memang menyadari dirinya juga biasa. Ya kalau biasa-biasa apa yang mau dipamerin? Ya. Jadi kalau orang biasa memamerkan, itu yang tadi itu biasa merasa lebih tinggi. Kemudian ada yang biasa merendah. Ya, jadi sebenarnya standarnya biasa, tapi dia di tengah-tengah masyarakat keseharian perilakunya merasa merendah. Yang repot yang berikutnya nih. Secara keadaan rendah. Tapi secara perilaku di tengah-tengah masyarakat, secara kelakuan merasa lebih tinggi. Dan kalau kita lihat di medsos itu ada ya, gambar itu, anak ABG pakai you can see, hot sepan, pakai motor gede. Ada tuh ya? Ini gayanya. Kemudian ini rumahnya juga biasa-biasa. Maaf, dari gedek, dari bilik. Kemudian ini ibunya, maaf, di situ digambarkan ibunya tukang pecel. Tapi gayanya, kebanyakan nonton sinetron itu. Ya, kebanyakan nonton sinetron anak jalanan. Makanya gayanya kayak begitu. Kok Bante tahu ada sinetron anak jalanan? Nah itu kan kalau lewat dari bandara pulang ke Bekasi, di Kuningan itu ada balihonya gede-gede toh. Oh ada sinetron baru, oh judulnya itu, oh pemainnya itu. Cuma lihat doang. Jangan berpikir, oh Bante nonton sinetron, jangan-jangan. Wah emang saya ibu rumah tangga. Ya. Ini lagi masa SPD. Ya mana sempet nonton sinetron. Setiap malam ceramah. Kemarin pagi saya baru pulang dari Makassar, 3 kota. Parepare, Bone, Makassar. Semalam langsung dari siang sampai setengah 12 malam. Dari setengah 3 sore baca parita 4 tempat.
Pulang-pulang sampai wihara setengah 12 malam. Karena kecapean kadang-kadang suka sulit tidur malah. Ya, karena terlalu capek. Besok sudah terbang lagi. Ini pulang buat ceramah di sini. Ya Bapak Ibu sekalian, lalu yang berikutnya lebih rendah biasa. Ya secara keadaan lebih rendah, tapi dia secara perilaku juga biasa. Kemudian ada lebih rendah, ada yang juga merendah. Ini sebenarnya standar, biasa-biasa saja. Ya, jadi nomor 1, nomor 4, ya, lebih tinggi itu sombong. Biasa lebih tinggi itu sombong. Rendah lebih tinggi itu sombong. Yang nomor 2, nomor 5, nomor 8 itu biasa. Ya, kemudian lebih tinggi merendah, biasa merendah, lebih rendah merendah itu juga rendah hati. Tapi untuk yang ketiga, lebih tinggi merendah, ini hati-hati juga. Ya, kadang-kadang orang punya kelebihan, kekayaan, kedudukan, status sosial, kecerdasan, keelokan, merendah, hati-hati juga. Ini bisa menjadi satu bentuk kesombongan yang tersembunyi. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, jadi kalaupun seandainya merendah, yang wajar saja. Jangan ngarep dapat pujian yang lebih. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya. Ya merendah, baik-baik di depan orang. Tapi di balik itu, ada sikap, bentuk mental jahat yang mengharap lebih dari orang lain. Nah, ini polanya. Jadi kita bisa merefleksikan pola yang terdapat dalam kitab suci ini dengan keseharian kita. Bagaimana keadaan kita, bagaimana perilaku kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada pertanyaan Manatada. Ada 4 pertanyaan yang dia ajukan kepada Sang Buddha. Jawabannya 1. Ya, saya memilah pertanyaan ini. Ya. 1, kepada siapa seseorang harus menghindari keangkuhan? Kepada ibu, ayah, saudara, guru. Keangkuhan itu harus dihindari. Ya, kalau kita sombong sama ayah dan ibu kita, buat apa? Kan kita sadar, jasa mereka itu begitu besar sama kita. Sudah melahirkan, sudah merawat, sudah mendidik, sudah membesarkan. Nah, kalau sekarang kita sudah diperlakukan dengan baik seperti itu, kita sombong, angku sama ayah dan ibu kita, orang menyebut anak durhaka. Ya toh? Orang menyebut anak durhaka. Makanya, jangan sombong sama ayah dan ibu. Hindari kesombongan terhadap ayah dan ibu. Hindari juga kesombongan terhadap saudara. Karena kalau kita kesusahan, orang yang pertama yang kita mintain tolong siapa? Kalau bukan saudara kita sendiri. Ya kan? Orang lain kan belum tentu mau membantu kita. Tapi kalau saudara sendiri, wah, kesempatannya, kemungkinannya bisa membantu menolong kita. Nah, kalau kita menjaga jarak dengan saudara kita sendiri, begitu kesulitan, ya belum tentu juga dia mau membantu. Karena ada kesombongan yang kita lakukan kepada dia. Makanya hindari kesombongan juga kepada saudara. Termasuk kepada guru. Guru orang yang berjasa sudah mendidik mengajarkan kita. Membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Membuat kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jangan sombong kepada guru. Hindari kesombongan kepada guru. Yang kedua, kepada siapa seseorang harusnya menunjukkan penghormatan? Ibu, ayah, saudara, guru. Kepada orang-orang ini, seseorang harusnya menunjukkan penghormatan. Ya, jadi sikap hormat itu harus ditunjukkan kepada ayah, ibu, saudara, guru. Kepada siapakah seseorang harus menghormat? Jawabannya tetap sama. Ibu, ayah, saudara, guru. Lalu yang keempat, siapakah yang selayaknya dihormati secara mendalam?
Secara mendalam itu maksudnya hormatnya itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kan kadang-kadang ada di depan manggut-manggut, di depan sujud-sujud, di belakang malah membicarakan, ngomongin. Di depan manggut-manggut, di depan sujud-sujud, di belakang memberi kepala. Ya, jadi itu bukan bentuk penghormatan yang mendalam. Tidak ada ketulusan dari penghormatan yang dilakukan kalau hanya di depan menunduk, di belakang menjelek-jelekan. Nah, jadi jangan sampai ya kita berperilaku seperti demikian. Ya, jadi di depan di belakang penghormatan itu harus tetap dilakukan. Makanya ini di sini dikatakan secara mendalam. Ya, artinya maksudnya ada ketulusan dari penghormatan yang kita lakukan. Ibu, ayah, saudara, guru harus dihormati secara mendalam, dihormati dengan ketulusan. Kepada orang-orang ini ia seharusnya menghindari keangkuhan. Kepada orang-orang ini ia seharusnya menghormat. Orang-orang ini seharusnya dihormati dengan baik. Orang-orang ini baik sekali dihormati secara mendalam. Setelah menaklukkan kesombongan, keangkuhan, seseorang menjadi berendah hati, memberikan penghormatan kepada orang-orang suci, kepada arahat. Mereka yang berhati dingin, tugas-tugasnya telah selesai, yang tanpa noda, yang tiada banding. Di dalam Dhammapada ada kalimat berbunyi demikian. Suka mateyata loke. Berlaku baik kepada ibu. Ya, baik bisa menghormat, bisa memberikan pelayanan. Itu adalah sebab kebahagiaan. Atau pateyata suko. Berlaku baik kepada ayah. Juga sebab kebahagiaan. Suka sama nyata loke. Berlaku baik kepada para pertapa. Juga sebab kebahagiaan. Berlaku baik kepada orang-orang suci, juga sebab kebahagiaan. Atau brahmanyata suko. Jadi sebenarnya kunci bahagia itu sederhana sekali. Yang penting mau berlaku baik kepada ibu, kepada ayah, kepada orang-orang lain, lebih-lebih kepada orang-orang suci. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita menyombongkan apa kelebihan yang kita miliki. Tidak perlu menyombongkan status sosial, kekayaan, kedudukan, kecerdasan, keelokan. Karena secara dhamma itu kita dapatkan. Di samping usaha yang kita lakukan, ada topangan buah jasa kebajikan. Ya kan? Kalau Katina kan suka dibaca itu, Nidi Kanda Sutta. Khotbah tentang penimbunan harta sejati. Salah satu kalimat bisa kita temukan dalam Nidi Kanda Sutta. Setiap kejayaan manusia, ya kejayaan manusia punya status sosial yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan, punya kecerdasan, punya keelokan, dan lain-lainnya yang sifatnya duniawi. Dari mana semua itu didapat? Sabha metena labati, berkat buah jasa kebajikan. Maka jangan salah gunakan itu. Sadari buah jasa kebajikan sedang masak, maka gunakan untuk menanam kembali. Ya, jadi kelebihan-kelebihan yang saat ini kita miliki, jangan disalahgunakan. Jangan disombongkan. Jangan itu menjadi satu bentuk yang membuat keangkuhan diri kita muncul. Tapi gunakan itu untuk benar-benar sebagai sarana kita memupuk kebajikan yang baru. Ya, kalaupun kita belum memiliki itu semua, teruslah berbuat baik. Jangan putus asa, jangan rendah diri. Ya, karena dengan berbuat kebajikan, Bapak Ibu sekalian, keadaan bisa berubah. Tidak juga kita pasrah. Kita harus berbuat baik meskipun di tengah keterbatasan. Karena kalau kita pasrah, keadaan tidak akan berubah. Tapi kalau kita berusaha berbuat baik, keadaan sulit bisa berubah menjadi baik. Jadi tidak perlu sombong, tidak perlu angkuh dengan apa yang kita miliki. Ingat, di dalam Wijaya Sutta dikatakan, eta disena kayena yomanye unametawe.
parang wa awajanea kimanyatra adasana. Memandang tubuh kita seperti ini, kotor. Lalu kita menganggap diri kita lebih tinggi dibanding orang lain. Kita merendahkan orang lain. Apakah sebabnya? Sebab kesombongan adalah kebodohan. Ya, jadi secara dhamma sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang sudah ngaku. Ya, jadi jangan jadi orang bodoh, maka berendah hatilah kepada siapapun, berikanlah penghormatan kepada siapapun, karena kita meyakini di dalam dhamma juga dikatakan siapapun yang memberikan penghormatan kepada orang lain, 4 keadaan ini berkembang. Ayu, wano, sukang, balang. Umur panjang, keelokannya bertambah, kemudian kekuatannya bertambah, kesehatannya bertambah, kebahagiaannya pun bertambah. Jadi, marilah kita berendah hati, membuang jauh-jauh kesombongan diri. Membuang jauh-jauh kesombongan diri, keangkuhan diri. Karena kita menyadari, secara dhamma orang sombong itu adalah orang yang bodoh. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan pengetahuan, keyakinan bagi Bapak Ibu sekalian, juga dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.